Saya tidak berani, keluarga mereka sudah terkenal lama, sementara keluarga Diep saya masih belum terlalu dikenal. Tidak mungkin sebanding, Nyonya Diep terlalu rendah hati. Dia memiliki pandangan seperti itu. Tuanku merasa sangat terhormat. Di antara itu, Diep sangat berkontribusi dalam belajar. Keluarga mereka berjanji untuk mengirim surat permintaan maaf senilai puluhan miliar ke perusahaan Diep. Apakah dia serius? Dia benar-benar serius. Saya menerima janji besar ini dari senior dengan tulus hati. Senior, silakan masuk terlebih dahulu. Nanti saya akan langsung mengundang minum. Terima kasih atas bantuan Anda di depan semua orang. Silakan 2 orang. Huintan, apakah Anda melihat ekspresi tulus tadi? Seperti yang saya pikirkan. Itu karena dia tidak puas. Semakin tidak puas, semakin menunjukkan bahwa Diep Huintan saya bukanlah jenis wanita yang mudah ditaklukkan. Selain itu, pria itu bukan miliknya. Hanya budak di bawah rokku. Benar, Lu Tinpu dari keluarga Lu Tin datang. Chef Diep, kejadian sebelumnya, itu, tidak perlu diingat lagi, tipu Lu. Silakan masuk, itu bagus. Apa yang Tintrum butuhkan dari Lu Tinpu saya? Silakan bicara. Li Tintang, berikan hadiah kepada Chef Diep. Ini adalah lukisan pemandangan gunung dan sungai yang pertama dari seniman terkenal Huin Tao. Melihat lukisan pegunungan dan sungai yang megah ini, sungguh, sungai besar mengalir ke arah timur, ombak bergelombang, air mengalir ke timur. Lukisan dari Huin Tao. Setiap lukisan sangat berharga. Tidak hanya sedikit yang beredar tetapi sebagian besar disimpan di museum. Tetapi penampilan dan desain lukisan ini. Ada maksud apa? Miliarder Lu, Anda terlalu berlebihan. Lukisan gunung dan sungai ini adalah karya seniman terkenal Huin Tao. Setiap karya Huin Tao sangat jarang tersebar keluar. Setiap langkahnya sangat berharga. Apakah kalian merusaknya di depan mata dan ingin menantang kami? Tantanganku, silakan lihat. Inilah tantanganku. Kenali dia. Tantanganku memang wanita yang luar biasa. Menurut pendapatku, bertemu dengan seorang pahlawan wanita seperti itu, mungkin sang kaisar besar pun tak berani datang. Hahaha. Menurutku, mungkin memang begitu. Berdasarkan pengetahuanku tentang dia, mungkin sekarang dia sedang bersembunyi gemetar di suatu sudut. Jadi, kamu benar-benar kurang mengerti tentangku. Ada apa? Ini, masih berani datang. Kekuatan ini bahkan aku pun tidak bisa memahaminya. Di Huintan, kamu mengundangku ke sini. Apakah ini untuk membuatku tertawa dan senang? Povo Cece, meskipun mulutmu licik bagaimanapun, apa yang dilakukan tantanganku hari ini adalah untuk menghakimi kamu. Fu Wuji, kamu tidak hanya berbohong padaku, tapi juga menindas orang lain. Apakah kamu tidak menyesalinya sama sekali? Menyesali? Masih bingung dan belum bangun. Pada akhirnya, siapa yang begitu bodoh hingga tidak bisa bangun? Di Huintan, dia bilang aku berbohong padanya. Kapan aku selingkuh darimu? Di mana? Setiap kali saya mengatakan status saya tidak biasa. Pernahkah kamu mempercayaiku? Pernahkah aku memberitahumu? Oke, kalau kamu bilang begitu, maka aku akan memberitahumu sesuatu. Kebetulan saya mengetahui lukisan ini. Oh, kamu tahu, hadiah yang diberikan bos selalu merupakan harta yang diketahui semua orang. Tapi, hadiah ini benar-benar diberikan kepadaku, bukan padamu. Li Tintang adalah petaku. Juga pernah menjadi anggota keluarga kedua Hak Long Hoi. Aku jelaskan, tentunya Anda mengerti. Begitulah adanya. Siapkan diri, silakan terima. Tangani dengan bijak untuk menggantikan karakter berdarah di Gangzu kita. Jadi Huintan tidak menolak lagi, silakan masuk. Siapkan diri, tadi dia adalah Fuchin, ingatlah, sekarang kita sudah berbeda dari sebelumnya. Jangan panik karena sedikit hadiah. Dengan begitu, orang luar akan meremehkan Diep Huintan saya. Siapkan diri. Lukisan tadi pasti adalah harta karun langka. Baiklah, sudah dekat waktunya. Kita juga sebaiknya masuk. Mereka yang hadir semuanya adalah tamu terhormat. Kita harus melayani dengan hati-hati. Diep Huintan, apakah kamu bodoh sungguh atau pura-pura? Jangan bilang lukisan ini bernilai 10 kota benteng, meskipun 100 kota benteng juga pantas. Jika kamu tidak membutuhkannya. Jadi hanya bisa kuberikan padamu. Kali ini saya berjanji kepada semua orang. Asalkan Diep Huintan masih di sini, saya akan tetap di sini sebentar lagi. Tentu saja kita tidak akan membiarkan orang gila merusak pestanya. Selanjutnya, kami mengundang tamu penting dari distrik tengah untuk naik ke panggung.
Jadi, saya akan bercerita tentang pertarungan utama. Anda bisa melihat kamera pengintai. Sejak 3 tahun lalu saya menyamar. Selama 3 tahun terakhir, saya menyembunyikan identitas saya. Saya khawatir tahu begitu banyak hal. Jika bukan karena Anda. Selama 3 tahun terakhir, DFT saya akan semakin berkembang. Tapi sekarang bagaimana? Kepala tanpa batas. Apakah Anda mengerti semua kesulitan yang saya alami selama 3 tahun terakhir? Saya mengerti. Saya tidak berpikir Anda mengerti. Saya juga tahu bagaimana Anda melewati 3 tahun ini. Pada tahun pertama, Anda mendirikan perusahaan DFT. Tidak ada pelanggan yang memesan dengannya. Anda bepergian banyak dan kemana-mana. Saya mengatur anak perusahaan dari batin untuk memesan dari Anda. Pada tahun kedua, rantai modal Anda putus. Tidak bisa membayar gaji karyawan. Saya mengatur perusahaan untuk memberi Anda pinjaman. Pada tahun ketiga, juga tahun ini, saya memberikan pesanan senilai puluhan miliar dari batin kepada Anda. DFT Huin Tan. Perusahaan DFT Anda adalah yang saya bangun. DFT Han benar-benar hebat. Sebaiknya mulai bicara dengan dia. Jangan biarkan dia menderita selama 3 tahun sia-sia seperti itu. Benar. Kepala sekolah. Jangan bicara omong kosong lagi. Berbohong hanya sekali dan berulang kali. Jangan lagi mencari alasan di sini. Huin Tan, dia benar, saya mendukung dia. HMPH, benar, Chef DFT memang lebih pintar dari orang lain. Jadi bagaimana dengan kamu menipu saya? Jadi bagaimana dengan kamu menipu saya? Saya menipu kamu? Kamu tidak mengakui ya, seorang direktur utama seperti saya. Kapan saya menipu kamu? Sepertinya direktur utama DFT sering lupa ya. Beberapa hari yang lalu, Chef DFT mengakui berkencan dengan orang lain. Apakah mungkin istri diam-diam berselingkuh dengan tamu di hotel? Meskipun bukan penipuan pasti, tidak disangka bahwa Chef DFT memiliki urusan semacam itu. Kamu berbohong, saya tidak berkencan dengan Chung Fan. Saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan di hotel, jadi tidak benar-benar kencan. Saya tidak tertarik. Tidak, tolong jelaskan kepadaku. Huin Tan, saat itu dia mengatakan ada hal yang perlu dibicarakan antara dia dan pangeran muda. Dia meminta saya untuk pergi terlebih dahulu. Sepertinya DFT Huin Tan ini masih terlalu muda. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan Povo Cece. Kamu harus percaya padaku. Saya tidak akan melakukan hal itu. Bukan Povo Cece. Kamu harus percaya padaku. Saya tidak akan melakukan hal itu. Tentu saja saya percaya. Tetapi itu semua diakui oleh Chef DFT sendiri. Mengapa saya tidak bisa percaya? Atau saat itu untuk menipu pekerja seperti saya, Chef DFT telah menemukan alasan yang lucu untuk menipu saya. Saat itu saya hanya ingin bercerai denganmu. Jadi ini bukan penipuan. Saya rasa pesta diet Long ini tidak lagi memiliki makna untuk diadakan. Dia ingin menciptakan reputasi untuk dirinya sendiri melalui pesta ini. Tapi dia tidak tahu, para tamu di sini datang untuk melihat leluconnya. Jangan dengarkan dia, sebentar lagi orang dari kampung akan datang, tidak ada yang bisa lari dari mereka. Dia banyak berbohong, tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi kebohongan ini akan terungkap. Oh. DFT, jika kamu begitu yakin, apa kartu trufmu? Jika tidak keberatan, katakanlah kepada semua orang. Juga untuk menenangkan hati semua orang yang gelisah. Wilayah Tengah Huin Tan, mengapa kamu berbicara kepada mereka? Jika 3D ini benar-benar memiliki sedikit keberanian. Sekarang hadapi kami, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Sekarang hadapi kami, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Kamu bisa mengatakan seperti itu. Sebentar lagi tuan dari wilayah Tengah akan datang sendiri untuk menanyakan hal ini. Singkatnya, saya melihat sepanjang film 3D itu, apakah pria itu benar-benar berani? Oh, benarkah begitu? Sungguh luar biasa. Saya pasti tidak salah melihat. DFT Huin Tan memiliki punggung yang sangat lebar. Seseorang dengan status seperti master seni bela diri yang juga diundang olehnya. Tidak akan mempengaruhi perkembangan masa depan DFT di provinsi kita. Seharusnya tidak seperti itu. Hahaha, sudah kenal bertahun-tahun. Dengan sifat master seni bela diri, dia tidak akan datang kemari. Mengapa dia tahu bahwa si tua akan datang? Belum tentu dia benar. Apakah perlu memburu si tua? Tidak perlu. Apakah tamu penting belum datang? Povo Cece, mereka sedang berbisik-bisik. Bukan tempat untuk takut. Jika kalian takut, kalian akan kehilangan wajah di sini. Cepatlah datang ke sini dan minta maaf. Siapa tahu kami akan memaafkan kalian. Siapa tahu kami akan memaafkan kalian. Povo Cece, kita pernah saling mencintai. Kau harus menjadi musuhku. Sebentar lagi si tua datang. Biar aku lihat apa yang kau ciptakan. Baiklah, jadi hari ini tunggu si tua datang. Panggil dia sekarang. Semua akan seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Jenis kepiting seperti kau. Mungkin tidak perlu si tua turun tangan sendiri. Ada sedikit belas kasihan. Kembali merasa sebagai karakter berdarah dingin. Siapa tahu di mata karakter berdarah dingin. Kamu hanya seorang badut yang melompat-lompat saja. Kamu ini siapa sebenarnya? Huin Tan.
Badut di antara badut, kamu berani menghina saya. Tidak hanya menghina kamu, saya juga akan memukul kamu. Kamu, menyarankan Tan. Kamu lihatlah. Dia mematikan saya. Kamu bahkan belum pernah mematikan saya. Bagaimana dia berani mematikan saya? Ditambah pukulan seperti itu. Sudahlah, jangan ganggu orang lain. Jika saya berhutang budi, saya akan membayar. Jika saya disakiti, saya akan membalas. Orang ini sudah mengganggu saya berkali-kali. Jangan diajari, ekor anjingnya sudah terang-terangan, jadi tidak ada giliran untuk diajari. Kenapa, kamu ingin mencoba, malu untuk tidak memukul wanita? Biarkan saya.